Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafid Ar-Rozi dari kelas 2C PAI. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu yang memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Hal ini karena dalam proses pendidikan tidak hanya terjadi penyampaian materi pelajaran saja, tetapi juga melibatkan berbagai aspek psikologis seperti cara berpikir, motivasi, sikap, serta perilaku peserta didik. Dengan memahami psikologi pendidikan, seorang pendidik dapat lebih memahami karakteristik siswa, cara siswa belajar, serta metode pembelajaran yang paling efektif untuk dilakukan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep dasar psikologi pendidikan menjadi sangat penting bagi guru maupun pendidik. Yang pertama adalah pengertian psikologi. Untuk memahami psikologi pendidikan, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan psikologi. Secara etimologis, kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche, yaitu yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Namun dalam perkembangannya, para ahli psikologi modern lebih menekankan bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan proses mentalnya. Proses mental tersebut meliputi berbagai aktivitas yang terjadi di dalam pikiran manusia seperti berpikir, merasakan, mengingat, serta mengambil keputusan. Melalui psikologi, kita dapat memahami bagaimana seseorang bertindak, mengapa seseorang memiliki sikap tertentu, serta bagaimana proses mental mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah pengertian pendidikan. Selanjutnya kita membahas mengenai pengertian pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Melalui pendidikan, seorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan sikap, nilai moral, keterampilan, serta kemampuan berpikir. Pendidikan juga memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan mampu berperan secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam proses pendidikan terdapat interaksi antara guru dan siswa. Guru berperan sebagai pendidik dan pembimbing, sedangkan siswa berperan sebagai individu yang belajar dan mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya adalah pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan cabang dari psikologi yang secara khusus mempelajari perilaku manusia dalam situasi pendidikan, terutama dalam proses belajar dan mengajar. Psikologi pendidikan berusaha memahami bagaimana siswa belajar, bagaimana proses berpikir siswa ketika menerima informasi, serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar. Selain itu, psikologi pendidikan juga membantu guru dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan tujuan pendidikan dapat tercapai dengan lebih baik. Selanjutnya adalah ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Salah satu ruang lingkupnya adalah proses belajar, yaitu bagaimana siswa menerima, memahami, dan mengingat informasi yang diberikan oleh guru. Selain itu, psikologi pendidikan juga mempelajari perkembangan peserta didik, baik dari segi kognitif, emosional, maupun sosial. Hal ini penting karena setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik yang berbeda. Ruang lingkup lainnya adalah motivasi belajar.
yaitu dorongan yang membuat siswa ingin belajar dan mencapai prestasi. Kemudian terdapat juga perbedaan individu karena setiap siswa memiliki kemampuan, minat, serta gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan memahami ruang lingkup ini, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya adalah tujuan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memiliki beberapa tujuan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Pertama, untuk memahami proses belajar yang terjadi pada peserta didik, sehingga guru dapat mengetahui bagaimana siswa menerima dan mengolah informasi. Kedua, membantu guru dalam memilih metode dan strategi pembelajaran yang tepat agar materi pembelajaran dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Yang ketiga adalah membantu mengidentifikasi serta mengatasi berbagai kesulitan belajar yang mungkin dialami oleh peserta didik. Keempat, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal. Selanjutnya adalah manfaat psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memberikan berbagai manfaat bagi dunia pendidikan, terutama bagi guru dan siswa. Bagi guru, pemahaman terhadap psikologi pendidikan dapat membantu dalam memahami karakter, kemampuan, serta kebutuhan belajar setiap siswa. Bagi siswa, penerapan psikologi pendidikan dapat membantu mereka belajar dengan lebih efektif dan menyenangkan. Selain itu, psikologi pendidikan juga dapat membantu menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif, sehingga siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi belajar. Dalam proses belajar, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa, yang seperti motivasi, minat belajar, kesehatan, dan tingkat kecerdasan atau inteligensi. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, metode mengajar guru, serta lingkungan pergaulan. Kedua faktor ini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses. Selanjutnya adalah peran guru dalam psikologi pendidikan. Dalam konteks psikologi pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Guru tidak berperan sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, serta fasilitator bagi siswa. Guru perlu memahami karakteristik siswa, cara belajar siswa, serta kondisi psikologis siswa agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Dalam memahami psikologi pendidikan, guru dapat menciptakan metode pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sebagai kesimpulan, psikologi pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam proses pendidikan, khususnya dalam kegiatan belajar dan mengajar. Ilmu ini sangat penting karena membantu guru memahami bagaimana siswa belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, serta metode pembelajaran yang efektif. Dengan memahami psikologi pendidikan, diharapkan proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih baik sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Demikian presentasi mengenai konsep dasar psikologi pendidikan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai proses psikologi dalam dunia pendidikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.